Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Riani Ramakila, NPM 9201 1402 111018, Prodi Biologi Universitas Sintu Maroso Poso. Dalam video ini kita akan membahas materi tentang fotosintesis. Fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan karbohidrat dari bahan anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil. Sebuah proses fotosintesis adalah organel kecil dari tumbuhan yang disebut dengan kloroplas. Berkat kloroplas inilah makhluk hidup kecil alga biru pun dapat berfotosintesis. Kloroplas mengandung pigmen klorofil yang menyebabkan warna hijau pada daun. Berikut adalah gambar dari proses fotosintesis. Dalam materi fotosintesis ada metabolisme. Metabolisme adalah seluruh reaksi biokimia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang terjadi di dalam suatu organisme. Reaksi kimia terjadi akibat interaksi spesifik secara teratur antara molekul-molekul di dalam lingkungan sel beserta dengan perubahannya. Metabolisme juga merupakan proses pembakaran kalori dari makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh untuk menghasilkan energi. Proses ini terjadi di dalam sel-sel tubuh agar kalori dalam makanan bisa menghasilkan energi. Nutrisi di dalamnya perlu dipecah sehingga bisa diserap oleh tubuh. Tumbuhan mengalami proses metabolisme yang terdiri dari anabolisme, yaitu pembentukan senyawa yang lebih besar dari molekul-molekul yang lebih kecil, yaitu fatty, selulosa, protein, lemak, dan asam lemak. Proses ini membutuhkan energi. Berikut adalah gambar dari metabolisme. Berikut adalah Crassulaceae atau CAM. CAM adalah kelompok sukulen atau menyimpan air seperti lidah buaya, kaktus, dan nanas yang umumnya hidup di lingkungan kering. CAM adalah singkatan dari Crassulacean acid metabolis. Karena proses ini pertama dijumpai pada keluarga Crassulaceae, tumbuhan CAM akan menangkap CO2 dan digabungkan dengan molekul lain menghasilkan asam organik. Stomata tumbuhan CAM akan terbuka di malam hari dan akan tertutup di siang hari. Ketika malam hari, CO2 akan ditangkap untuk membentuk asam organik yang kemudian disimpan hingga pagi tiba. Ketika pagi tiba dan stomata mulai menutup, CO2 akan dilepaskan untuk menjalani siklus Kelvin menghasilkan karbohidrat. Berikut adalah gambar dari CAM. Berikutnya mekanisme pembentukan ATP dan NADPH2. Fotosintesis terjadi dalam dua tahap. Pada tahap pertama, energi matahari ditangkap oleh pigmen penyerap cahaya dan diubah menjadi bentuk energi kimia ATP dan senyawa pereduksi NADPH. Proses ini disebut tahap reaksi terang. Atom hidrogen dari molekul H2O dipakai untuk memproduksi NADP positif menjadi NADPH dan O2 dilepaskan sebagai hasil samping reaksi fotosintesis. Reaksi ini juga dirangkaikan dengan reaksi endogenik membentuk ATP dari ADP tambah PI. Pembentukan ATP dari ADP tambah PI merupakan suatu mekanisme penyimpan energi matahari yang diserap kemudian diubah menjadi bentuk energi kimia. Reaksi terang adalah proses untuk menghasilkan ATP dan reduksi NADPH2. Reaksi ini memerlukan molekul air
air dan cahaya matahari. Proses diawali dengan penangkapan foton oleh pigmen sebagai antena. ATP adalah sumber energi langsung bagi semua kegiatan metabolisme di dalam sel. Energi yang terkait di dalam ATP tersebut berasal dari energi yang dibebaskan dalam pemecahan senyawa organik dalam sel, yaitu dalam proses respirasi. Sedangkan energi yang terkait dalam senyawa organik adalah bahan respirasi. Pembentukan ATP pada proses fotosintesis terjadi pada reaksi terang. Adapun pada reaksi terang yang terjadi di gerhana, energi dari cahaya matahari akan memicu pelepasan elektron pada fotosistem dalam membran tilakoid. Fotosistem merupakan tempat berkumpulnya ratusan molekul pigmen fotosintesis. Berikut adalah gambar dari mekanisme pembentukan ATP dan NADPH2. Berikutnya sintesis sukrosa dan pati. Proses sintesis sukrosa berlangsung di sistol, bukan di kloroplas, tempat berlangsungnya daur Kelvin. Glukosa dan fruktosa bebas bukan prasyarat penting bagi sukrosa. Yang penting sebagai prasyarat adalah bentuk terfosforilasi dari gula tersebut, glukosa 1-fosfat dan fruktosa 6-fosfat yang diperlukan untuk menghasilkan sukrosa. Namun gabungan tersebut tidak secara langsung sebab sejumlah energi harus disediakan untuk mengaktifkan unit glukosanya. Energi tersebut disediakan oleh uridin trifosfat dan uridin difosfat, yakni sebuah nukleosida trifosfat serupa ATP tetapi mengandung basa pirimidin urasil, bukan basa purin adenosin. Pembentukan pati. Karbohidrat utama yang disimpan pada sebagian besar tumbuhan adalah pati. Di daun pati terhimpun di kloroplas, dan di organ penyimpanan karbohidrat terhimpun dalam bentuk amiloplas yang terbentuk sebagai basil translokasi sukrosa atau karbohidrat lainnya. Pada tumbuhan pati selalu terdapat dalam satu butir atau beberapa butir pati di plastik. Pati terbentuk pada siang hari ketika fotosintesis melebihi laju gabungan antara respirasi dan translokasi, kemudian sebagian hilang waktu malam melalui kedua proses tersebut. Dua jenis pati dijumpai di sebagian besar butir pati, yaitu amilosa dan amilopsin. Pembentukan pati terjadi terutama melalui satu proses yang melibatkan sambungan berulang unit glukosa dari gula nukleotida serupa dengan UDPG yang disebut adenosin di fosfoglukosa atau ADPG. Pembentukan ADPG berlangsung dengan menggunakan ATP dan glukosa 1-fosfat di kloroplas dan plastid lainnya. Enzim sintase yang mengkatalisis reaksi tersebut diaktifkan oleh K positif. Hal ini merupakan alasan mengapa K positif penting bagi tumbuhan. Berikut adalah gambar dari sintesis sukrosa dan pati. Demikianlah materi yang dapat saya paparkan tentang fotosintesis. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.